Selamat datang kembali semuanya. Jaringan listrik modern sangat bergantung pada sistem respons cepat yang mampu memperbaiki penyimpangan frekuensi sebelum stabilitas peralatan terganggu, dan penyimpanan energi roda gila telah muncul sebagai pilihan utama untuk intervensi cepat ini. Pandangan pengantar ini menyajikan gambaran teknologi, dimulai dengan prinsip dasar penyimpanan energi dalam rotor yang berputar cepat di dalam ruang hampa udara. Tidak adanya hambatan udara memungkinkan rotor mempertahankan kecepatan tinggi dengan kehilangan minimal, dan rakitan motor generator memungkinkan transisi langsung antara pengisian dan pengosongan. Perusahaan listrik mengadopsi sistem ini karena mereka menyediakan ribuan siklus tanpa penurunan berarti, merespons dalam hitungan detik, dan beroperasi dengan andal bersama peralatan jaringan yang sudah ada. Atribut-atribut ini menempatkan ladang roda gila sebagai alat penting untuk menstabilkan infrastruktur listrik yang semakin dinamis di seluruh jaringan distribusi regional. Integritas rotor adalah lapisan rekayasa pertama yang perlu kita pahami, karena seluruh fungsi roda gila bergantung pada seberapa efisien ia dapat menyimpan energi sebagai momentum putar. Rotor komposit dibentuk dari cincin serat karbon yang direkatkan dengan tekanan seragam untuk menghasilkan struktur yang kuat namun ringan. Ketika ditempatkan di dalam ruang vakum, pompa menghilangkan udara hingga hambatan aerodinamis menjadi tidak berarti. Bantalan mekanis memandu rotor selama penyalaan, tetapi bantalan magnetik mengambil alih setelah putaran meningkat. Bantalan magnetik ini menyesuaikan medan elektromagnetiknya berdasarkan data posisi yang diterima dari sensor yang terpasang di sekitar rakitan. Selama pengisian, arus yang dialirkan ke motor generator mempercepat rotor hingga kecepatan target. Selama pelepasan, prosesnya berbalik saat momentum diubah menjadi daya listrik melalui kumparan stator, memungkinkan respons segera ketika terjadi gangguan frekuensi. Lingkungan vakum menciptakan lapisan operasional kedua, berfungsi sebagai kondisi fisik yang memungkinkan rotasi kecepatan tinggi tanpa kehilangan energi. Mengosongkan ruang hampa menghilangkan aliran udara turbulen, mengurangi gesekan yang jika tidak ada akan memperlambat rotor. Pompa presisi menurunkan tekanan internal sebelum dinyalakan, dan sensor memantau tingkat gas yang tersisa untuk memverifikasi kondisi yang sesuai. Bantalan magnet menstabilkan rotor di bawah lingkungan bertekanan rendah ini dan menjaga kesejajaran selama siklus percepatan yang cepat. Insinyur menggunakan protokol keselamatan yang membatasi kecepatan operasional berdasarkan kondisi tekanan untuk menghindari tekanan struktural. Memahami bagaimana kualitas vakum membentuk perilaku rotor membantu utilitas menjaga kinerja respons yang dapat diprediksi ketika terjadi penyimpangan frekuensi. Lingkungan terkontrol ini memastikan fasilitas roda gila beroperasi secara efisien setiap saat, bahkan selama siklus usian dan pengatur menjangkau. Elektronika daya memperkenalkan lapisan berikutnya, berfungsi sebagai antarmuka yang mengubah energi rotasi menjadi listrik yang kompatibel dengan jaringan selama peristiwa pelepasan. Inverter mengelola tegangan, mengatur arus, dan melindungi peralatan hilir dengan memantau kondisi saluran secara real-time. Insinyur merancang konverter untuk beralih dengan cepat antara keadaan pengisian dan pengosongan tanpa menimbulkan ketidakstabilan tegangan. Electric Power Research Institute di Palo Alto, Amerika Serikat, mempelajari batas termal komponen semikonduktor di dalam konverter ini, menilai bagaimana pengulangan siklus cepat memengaruhi keandalan jangka panjang. Temuan mereka memandu peningkatan dalam struktur pendingin, urutan pengalihan, dan pemilihan material untuk transistor yang menangani operasi frekuensi tinggi. Kinerja konverter yang efektif sangat penting, karena bahkan penundaan kecil dalam pengalihan dapat mengurangi kemampuan roda gila untuk menstabilkan frekuensi selama gangguan durasi pendek. Logika kontrol membentuk lapisan operasional keempat, yang menentukan kapan dan bagaimana unit roda gila merespons perubahan kondisi jaringan. Pengontrol pengawas mengevaluasi masukan seperti penyimpangan frekuensi, perkiraan beban, kecepatan rotor, dan suhu komponen. Algoritma mengidentifikasi apakah gangguan itu singkat atau berkelanjutan dan mengirimkan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Untuk menjaga keseimbangan di seluruh instalasi, pengontrol mendistribusikan beban kerja secara merata
memungkinkan rotor berakselerasi atau deselerasi dalam pola yang sinkron. Beban pada unit individu dikurangi dengan merotasi tugas respons antar mesin. Ketika frekuensi stabil, sistem secara otomatis menjadwalkan urutan pengisian ulang sehingga setiap rotor kembali ke kecepatan operasional tanpa menghasilkan fluktuasi tegangan yang tidak diinginkan. Koordinasi logilgis ini memperkuat jenis keseluruhan dan memastikan bahwa susun unit menunjukkan keseimbangan yang konsisten mesin klangen duin. Perilaku termal menjadi lapisan kelima yang sangat penting. Ini karena rakitan motor generator, modul inverter, dan kumparan bantalan magnetik menghasilkan panas saat beroperasi terus-menerus. Dalam lingkungan vakum, jalur konduktif dan radiatif menjadi mekanisme pendinginan utama. Rumah stator seringkali dilengkapi pelat terintegrasi yang terhubung ke radiator eksternal, menciptakan jalur bagi panas untuk keluar. Sirip internal tambahan mengarahkan gas sisa ke permukaan ruang yang lebih dingin, memastikan distribusi suhu yang lebih merata. Para peneliti di Politecnico di Torino di Turin, Italia, menganalisis jalur-jalur ini untuk menentukan bahan dan geometri mana yang mendukung operasi stabil di bawah jadwal siklus yang sering. Pekerjaan mereka menunjukkan bahwa struktur pendingin yang dioptimalkan mencegah pergeseran termal yang dapat merusak elektronik daya atau mengganggu stabilitas bantalan magnetik, memungkinkan pembangkit flywheel mempertahankan kinerja yang konsisten selama penggunaan jangka panjang. Ketahanan material menjadi lapisan keenam. Fokusnya adalah bagaimana plek serat karbon bekerja di bawah siklus percepatan dan perlambatan yang berulang. Cincin komposit harus tahan terhadap pola tekanan jangka panjang yang bervariasi dengan setiap respons frekuensi. Sistem pengukuran laser melacak deformasi di sekitar keliling rotor dan pengukur regangan yang tertanam merekam distribusi tekanan internal. Di Universitas Teknologi Delft di Belanda, para peneliti bagaimana sudut serat, pemilihan resin, dan tekanan pengawetan memengaruhi perilaku ini. Penyesuaian geometri susunan memastikan bahwa tekanan terdistribusi secara merata di seluruh permukaan rotor. Penyempurnaan ini mengurangi risiko retakan mikro dan pemisahan resin, meningkatkan masa pakai rotor, yang dirancang untuk beroperasi terus-menerus di pertanian roda gila komersial yang digunakan selama periode ekspansi 2026 hingga 2028. Dinamika bantalan magnetik adalah lapisan ketujuh yang melibatkan mekanisme kontrol canggih yang menjaga kesejajaran rotor selama perubahan sistem yang cepat. Ketika terjadi impuls torsi saat pelepasan, rotor dapat sedikit bergeser dari posisi optimalnya. Sensor mendeteksi pergeseran ini secara real-time dan memberikan data ke pengontrol bantalan. Para insinyur di Korea Electrotechnology Research Institute di Changwon, Korea Selatan, merancang algoritma prediktif yang menganalisis kondisi beban, kecepatan rotor, dan output inverter untuk mengantisipasi ketidaksejajaran. Penyesuaian korektif kemudian diterapkan sebelum perpindahan fisik menjadi signifikan. Menjaga jarak yang tepat antara rotor dan stator mencegah kejadian kontak yang dapat mengakibatkan kegagalan langsung. Metode prediktif ini meningkatkan keandalan dan memungkinkan siklus kecepatan tinggi selama masa operasional yang panjang. Desain penahanan membentuk lapisan ke-8, memastikan bahwa kegagalan tetap terisolasi dan aman selama peristiwa operasional ekstrem. Cangkang pelindung mengelilingi ruang vakum dan dibuat dari struktur komposit yang diperkuat dengan cincin baja yang mendistribusikan gaya benturan. Dalam tes terkontrol, rotor yang dilemahkan dipercepat hingga gagal. Kamera kecepatan tinggi menangkap jalur fragmen dan sensor internal mengukur gaya puncak. Tecnalia Research and Innovation di Bilbao, Spanyol menggunakan pengamatan ini untuk menyempurnakan geometri cangkang, ketebalan lapisan, dan jarak penguatan. Penahanan yang kuat memungkinkan beberapa unit roda gila dipasang di dalam bangunan kompak tanpa mengekspos peralatan di sekitarnya terhadap risiko. Perlindungan yang direkayasa ini mendukung pertanian berdensitas tinggi di mana margin keamanan harus tetap konsisten, bahkan selama siklus operasional yang menuntut. Arsitektur modular memperkenalkan lapisan ke-9 dengan memungkinkan perusahaan listrik menyesuaikan kapasitas tanpa membangun ulang seluruh fasilitas. Setiap modul mencakup rotor, ruang vakum, konverter daya, dan koneksi pendingin.
Modul-modul ini terkunci ke dalam rangka standar yang saling terhubung melalui jalur pendingin dan kontrol bersama. Universitas Teknologi Gdansk di Gdansk, Polandia mengevaluasi bagaimana konfigurasi bertumpuk bekerja di bawah siklus berat, memeriksa apakah panas atau getaran berpindah antar modul. Sistem dirancang untuk mengisolasi perilaku mekanis sehingga perawatan satu modul tidak mengganggu modul lainnya. Pendekatan modular ini mendukung kota-kota kecil, lokasi industri, dan jaringan distribusi yang membutuhkan instalasi respons cepat dengan waktu konstruksi minimal. Konfigurasi hibrida membentuk lapisan ke-10 dengan menggabungkan roda gila dengan baterai untuk mengatasi gangguan dalam berbagai durasi. Perangkat lunak kontrol menilai jenis penyimpangan dan menetapkan tanggung jawab sesuai dengan itu. Roda gila merespons kejadian singkat, memberikan energi korektif segera. Jika penyimpangan terus berlanjut, baterai akan aktif untuk memberikan dukungan berkelanjutan. Komisi Energi Alternatif dan Energi Atom Prancis di Grenoble, Prancis, melakukan pengujian yang menganalisis koordinasi inverter, distribusi panas, dan transisi pengisian daya dalam arsitektur hibrida. Temuan mereka menunjukkan bahwa hibrida yang dirancang dengan baik mengurangi tekanan mekanis pada roda gila sambil memperpanjang masa pakai baterai, menciptakan sistem yang mampu mengatasi kejadian cepat dan berkepanjangan tanpa mengorbankan keandalan. Evolusi material adalah lapisan ke-11. Ini melibatkan penyempurnaan geometri serat rotor untuk kinerja yang lebih baik. Para insinyur membuat cincin uji dengan pola susunan yang bervariasi dan mengamati deformasi di bawah percepatan terkontrol. Sistem optik melacak gerakan permukaan saat kecepatan meningkat. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology di Tsukuba, Jepang meneliti orientasi mana yang mengurangi massa sambil mempertahankan kekuatan. Rotor yang lebih ringan berakselerasi lebih efisien dan menawarkan respons pelepasan yang lebih cepat. Pola susunan yang ditingkatkan juga mengurangi penumpukan panas dan membatasi akumulasi regangan, mendukung operasi jangka panjang dalam sistem komersial dengan jadwal siklus yang menuntut. Perencanaan penyebaran adalah lapisan ke-12. Ini berfokus pada bagaimana perusahaan listrik menyiapkan lokasi untuk ladang roda gila, yang diperkirakan akan mencapai kapasitas antara 5 MW dan 20 MW selama periode perluasan 2026. Perangkat lunak pemeliharaan prediktif memantau tanda getaran, arus bantalan, dan tekanan ruang untuk mendeteksi tanda-tanda awal keausan. Lokasi demonstrasi yang bekerja sama dengan organisasi di Jerman, Italia, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat menguji kinerja jangka panjang dalam kondisi dunia nyata. Evaluasi ini memandu keputusan investasi, menentukan siklus pemeliharaan, dan mengidentifikasi perbaikan yang meningkatkan keandalan. Perencanaan penyebaran memastikan bahwa operator jaringan memahami bagaimana sistem ini bekerja dalam siklus harian, memberikan informasi untuk strategi peluncuran regional milik luas. Penilaian sistem menyeluruh adalah lapisan terakhir. Ini menggabungkan desain struktur, kontrol suhu, rekayasa penahanan, algoritma prediksi, dan kinerja konverter. Ini semua untuk menunjukkan bagaimana roda gila mendukung operasi jaringan listrik yang stabil. Setiap unit bergantung pada subsistem yang terkoordinasi. Subsistem ini menjaga kesejajaran rotor, mengatur suhu, dan memberikan daya instan saat ada gangguan. Susunan multi-unit membagi tugas di antara modul-modul untuk mengurangi tekanan dan memperpanjang masa pakai. Sistem hibrida meningkatkan ketahanan dengan menggabungkan teknologi yang cocok untuk durasi kejadian yang berbeda. Seiring penelitian terus berlanjut di beberapa negara, teknologi roda gila memperkuat perannya dalam menstabilkan jaringan listrik modern. Sistem ini dinamai kinetic dan doting, seiring jaringan listrik berkembang menuju reliabilitas yang lebih besar dalam penggunaan dan permintaan. Terima kasih. Bis retrial med Dingolfellen.